Akhirnya, penerimaan CPNS atau CASN Kementerian Hukum dan HAM sejalan dengan pengumuman BKN akan dimulai tanggal 30 Juni 2021. Sebagaimana video terdahulu bahwa jumlah CASN ataupun CPNS formasi yang akan diterima di Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 4.558 formasi yang terdiri dari 44 formasi untuk unit pusat dan 4.514 formasi akan ditempatkan di kantor wilayah. Pengumuman pendaftaran secara online tentunya nanti di sscasn.bkn.go.id. Berdasarkan timeline penerimaan CPNS 2021 di Kementerian Hukum dan HAM bisa dikelompokkan menjadi empat tahap. Pertama, pengumuman dan pendaftaran. Setelah itu ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan terakhir pengumuman akhir dan pemberkasan bagi CASN yang lolos dari tahap pertama, yaitu tahap seleksi akhir sampai dengan tahap seleksi kompetensi bidang. Setelah dilakukan rapat pembahasan akhir terkait dengan tinggi badan, nah ini yang kemarin banyak pertanyaan untuk formasi SLTA, tentunya untuk penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi. Sebagaimana video terdahulu, tinggi badan ditetapkan tetap di 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita. Rekan-rekan semua, dari 5 step tadi yang disebutkan di depan, pertama dari pengumuman dan pengajuan lamaran, kemudian nanti ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang, dan tahap akhir yaitu pengumuman. Maka yang perlu disiapkan adalah pertama-tama bagaimana agar seleksi administrasi bagi teman-teman lolos. Karena seleksi administrasi ini sangat menentukan untuk tahap seleksi berikutnya. Apabila ketentuan dari seleksi administrasi tidak lolos, maka rekan-rekan semua tidak dapat mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Oleh karena itu, rekan-rekan harus sangat memperhatikan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di situs resminya di cpns.kemenkumham.go.id. Di sana tentunya sudah dengan lengkap apa yang harus dipersiapkan, baik dokumen maupun surat-surat yang diperlukan lainnya sebagai data dukung. Baiklah, rekan-rekan semua, sebagai tahap awal, rekan-rekan tentunya nantinya akan melakukan alur pendaftaran CPNS atau CASN. Pertama, tentu nanti rekan-rekan harus membuat akun dengan membuka portal sscasn.bkn.go.id. Rekan-rekan bisa membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Nanti di situs ataupun portal sscasn akan bisa dilihat apa yang harus dilakukan di sana, karena di portal tersebut sudah dengan lengkap petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh rekan-rekan. Setelah akun dibuat, maka rekan-rekan nanti diminta login dengan menggunakan nick dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian tahap berikutnya melengkapi biodata, pastikan data-data yang akan diisi oleh rekan-rekan itu benar. Kemudian tahap pemilihan formasi jabatan. Nah, ini juga penting, hati-hati, ada beberapa permasalahan yang timbul kemarin. Biasanya pemilihan formasi ini ada juga yang memilih formasi dan jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Nah, ini bisa gugur nantinya dalam tahap seleksi administrasi. Kemudian nanti rekan-rekan juga akan diminta mengunggah sejumlah dokumen persyaratan ke dalam portal sscasn. Di situ sudah jelas nanti apa yang diminta, misalnya surat lamaran dan lain sebagainya, sudah ada form-form di sana yang harus diisi.
Kemudian paling penting setelah semuanya diisi, rekan-rekan harus mencek resume dan cetak kartu pendaftaran SSCASN yang akan nantinya dipergunakan sebagai tanda pengenal juga bagi rekan-rekan yang akan mengikuti tahap-tahap berikutnya apabila tahap seleksi administrasi sudah lolos. Yang perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan semua adalah terkait surat lamaran, ini jangan sampai ada kesalahan karena seleksi administrasi ini sangat detail, nanti dilihat bagaimana rekan-rekan itu ketelitiannya, kemudian kepatuhannya terhadap pengumuman yang sudah diberikan, kemudian kelengkapan-kelengkapan apa yang sudah juga ditetapkan oleh panitia. Nah, misalnya untuk surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Jangan sampai salah. Pernah juga kejadian ada ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah, dan ini semua bisa menggugurkan proses seleksi administrasi dari rekan-rekan semua. Teliti yang penting untuk persyaratan administrasi karena nantinya jangan sampai merugikan rekan-rekan semua. Surat lamaran sebagaimana kita ketahui harus diketik dengan menggunakan komputer atau tulis tangan, tapi kami menyarankan untuk diketik dengan komputer karena nanti menghindari tulisan yang tidak jelas dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan, surat lamaran juga harus dibuat di atas materai, ditandatangani dengan materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan tinta berwarna hitam. Jangan lupa nanti surat lamaran ini di-scan dengan format PDF, kemudian di-upload di portal SSCASN. Nanti di sana sudah ada form-form yang harus diisi ataupun dokumen yang akan diunggah ke sana. Salah satunya nanti surat lamaran. Kemudian scan kartu tanda penduduk. Nanti baik surat lamaran yang tadi maupun kartu tanda penduduk maupun dokumen lain sudah ada keterangannya di portal. Berapa kilobyte yang harus dibuat maksimal harus diikuti, kalau tidak maka tidak bisa diupload nantinya. Kemudian formatnya juga apakah JPG atau PDF, karena antara dua itu biasanya kalau kartu tanda penduduk, foto itu formatnya pasti JPG dan biasanya tidak boleh lebih dari 200 kilobyte. Dan ini semua nanti lengkap ada keterangannya di portal sscasn.bkn.go.id. Rekan-rekan tinggal ikuti saja di sana. Kemudian jangan lupa persiapkan juga scan kartu atau akta kelahiran, kemudian pas foto. Ini juga penting, pas foto biasanya berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah dan di scan dengan menggunakan format JPG. Ini juga biasanya tidak lebih dari 200 kilobyte. Nah, tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, persyaratan kilobyte maupun format sudah nantinya tentu ada di portal sscasn.bkn.go.id. Ijazah dan juga dokumen-dokumen lainnya nanti dipersiapkan, di-scan dengan baik. Yang paling penting adalah hasil scan-nya itu tidak boleh buram, terbaca dengan jelas dan bisa sesuai dengan format ataupun besar kilobyte-nya sesuai dengan yang telah ditetapkan nantinya di portal tersebut. Beberapa kesalahan yang umum dilakukan oleh teman-teman dalam mengisi atau menginput form yang ada di sscasn.go.id, ada beberapa hal. Ini biasanya terjadi setiap tahun. Biasanya formasi yang dilamar atau dipilih tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ijazah. Nah, ini biasanya akan gugur karena pada formasi itu tidak dibutuhkan untuk ijazah tersebut misalnya. Kemudian persyaratan yang diminta tidak diunggah secara lengkap. Di sana banyak form-form yang harus diisi dan harus diunggah, tetapi jangan sampai semua form itu tidak lengkap. Nantinya pasti akan mengurangi ataupun menggagalkan atau tidak loloskan rekan-rekan di tahap seleksi administrasi. Kemudian menginput data yang salah.
Bisa saja input data salah, misalnya nomor ijazahnya, kemudian tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini juga akan sangat mempengaruhi seleksi administrasi nanti gitu. Kemudian dokumen-dokumen yang di-scan tidak jelas terbaca nih. Sebagaimana saya sebutkan tadi, buram, tidak terbaca. Nah, ini akan menyulitkan bagi verifikator nantinya untuk meyakinkan bahwa itu benar dokumen yang dibutuhkan atau tidak. Lebih baik sebelum diupload, file soft copy yang akan diupload itu dilihat kembali, kemudian dibaca apakah jelas atau tidak. Nah, ini menjadi penting bagi tahap-tahap verifikasi dokumen atau seleksi administrasi. Kemudian salah tempat upload dokumen, ini juga banyak juga yang salah. Misalnya untuk ijazah diupload malah bukan ijazah atau surat keterangan lain, dan di tempat surat keterangan lain diupload ijazah. Nah, ini biasanya juga pengaruhi proses dari seleksi administrasi oleh verifikator. Kemudian pas foto yang diupload tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya biasanya di latar belakang yang ditentukan merah, tetapi yang diupload biru atau lain sebagainya. Itu kira-kira yang diperlukan oleh rekan-rekan semua dalam pendaftaran maupun proses seleksi administrasi. Nantinya untuk seleksi kompetensi dasar atau CAT, seleksi kompetensi bidang, dan lain sebagainya kita akan bahas pada video berikutnya. Namun yang perlu kami ingatkan bagi rekan-rekan bahwa faktor ketelitian dalam membaca pengumuman yang dikeluarkan oleh panitia menjadi sangat penting. Semua dokumen yang dipersyaratkan sekali lagi harus lengkap. Karena seleksi administrasi ini sayang bagi rekan-rekan apabila harus gugur pada seleksi administrasi, kecuali memang persyaratan yang ditentukan tidak dapat rekan-rekan penuhi. Oleh karena itu, baca lagi dengan seksama, kemudian persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau perlu dibuatkan checklist agar tidak ada yang terlewat, dan ketika melakukan upload dokumen ke portal sscisn.bkn.go.id agar diteliti, jangan buru-buru, dilihat lagi, kemudian baru diupload. Kemudian setelah itu dilihat lagi resumenya, apabila sudah penuh semua atau terpenuhi semua dokumen yang diperlukan, baru diupload, sehingga mudah-mudahan rekan-rekan bisa semuanya lolos dalam seleksi administrasi dan bisa mengikuti tahapan berikutnya. Perlu juga kami sampaikan agar rekan-rekan para CASN atau CPNS jangan percaya pada pihak manapun atau oknum yang menawarkan bisa meloloskan rekan-rekan, apalagi dengan iming-iming membayar sejumlah uang dan lain sebagainya. Laporkan kepada kami sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM dan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM. Kami akan menindak tegas apabila ada oknum yang bermain-main dalam penerimaan CPNS atau CASN di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, dan sukses selalu.